Mari mewujudkan bangsa Indonesia yang sehat dan produktif. Indonesia Sehat adalah salah satu program dari agenda kelima Nawacita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program ini diturunkan dalam rencana jangka menengah Kementerian Kesehatan dan ditindaklanjuti dengan beberapa kebijakan. Di antaranya, pendekatan yang digunakan adalah paradigma sehat, yang akan diutamakan adalah kegiatan-kegiatan promotif dan preventif, termasuk kegiatan-kegiatan proaktif untuk menjangkau masyarakat di luar puskesmas. Guna menjangkau sasaran, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan keluarga. Dan dalam perencanaan dan penganggaran, penggunaan dana lebih dahulu diarahkan untuk kegiatan-kegiatan promotif dan preventif. Dalam melaksanakan program Indonesia Sehat tersebut, program-program kesehatan dikelompokkan dalam 3 pilar, yaitu penerapan paradigma sehat itu sendiri, penguatan pelayanan kesehatan, serta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Sementara itu, 4 program yang menjadi prioritas adalah penurunan angka kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi masyarakat khususnya untuk pengendalian prevalensi balita pendek atau stunting, pencegahan penyakit menular khususnya HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria, serta pengendalian penyakit tidak menular khususnya hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, gangguan jiwa, dan kanker. Berdasarkan kebijakan tersebut telah ditetapkan pedoman umum program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga yang menjadi pegangan menyangkut pelaksanaan program di puskesmas, peran Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, peran Dinas Kesehatan Provinsi, serta peran Kementerian Kesehatan. Inilah pegangan kita bersama. Yang perlu menjadi perhatian antara tahun 2025 hingga 2035, bangsa Indonesia akan mendapat keuntungan demografi atau bonus demografi, yakni proporsi penduduk usia produktif tinggi. Bila bekerja optimal, penduduk usia produktif tersebut akan memiliki pendapatan lebih, karena penduduk usia tidak produktif yang harus mereka biayai sedikit. Dana itu dapat digunakan untuk tabungan, investasi, dan konsumsi yang akan memicu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bonus demografi dapat membawa Indonesia melompat dari negara berkembang menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita melonjak tajam. Bangsa Indonesia akan menggapai tingkat kesejahteraan yang jauh lebih tinggi. Namun begitu, bonus demografi hanya bisa dimanfaatkan optimal bila penduduk usia produktif benar-benar produktif, yakni memiliki etos kerja yang baik, terampil, cerdas, bermoral baik, dan terutama sehat. Disinilah program Indonesia Sehat dan paradigma sehat berperan krusial. Untuk mencapai paradigma sehat, fungsi upaya kesehatan masyarakat dari puskesmas akan ditingkatkan. Bersama agen-agen perubahan, puskesmas harus semakin aktif melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk melakukan pendataan maupun penyuluhan. Dengan cara ini, seluruh bagian siklus hidup untuk mencapai keluarga sehat akan terpantau, yakni pasangan usia subur dan wanita usia subur, ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, anak sekolah dan remaja, anak dewasa, serta lansia. Pada 2016, program Keluarga Sehat dilaksanakan di 470 puskesmas di 64 kabupaten kota dan 9 provinsi. Targetnya pada 2019, program ini sudah mencapai seluruh puskesmas di seluruh kabupaten kota dan seluruh provinsi di Indonesia. Ada 12 indikator kesehatan keluarga yang harus dipantau. Keikutsertaan keluarga dalam program KB, ibu bersalin di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan, pertumbuhan balita dipantau tiap bulan, penderita tuberkulosis berobat sesuai standar, penderita hipertensi berobat teratur, gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan, tidak ada anggota keluarga yang merokok, keluarga memiliki atau memakai air bersih, keluarga memiliki atau memakai jamban sehat, serta sekeluarga menjadi anggota JKN atau Askes. Dari data masyarakat tersebut dirumuskan program preventif promotif yang paling sesuai untuk suatu daerah tertentu. Dari sisi pemerintah pusat, komitmen terhadap program Indonesia Sehat diwujudkan dalam pengalokasian anggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbandingan anggaran adalah 2/3 bagian untuk preventif promotif dan 1/3 bagian untuk kuratif rehabilitatif.
Selain itu, sejak tahun 2016, anggaran kesehatan pemerintah pusat sudah mencapai 5% dari total APBN. Komitmen ini diharapkan dapat diikuti oleh pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi dengan mengalokasikan 10% APBD untuk program kesehatan. Di bawah payung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang diprakarsai Presiden Joko Widodo, semua pihak harus terlibat dalam memasyarakatkan paradigma sehat serta mewujudkan Indonesia sehat. Mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, stakeholder kesehatan, hingga masyarakat luas. Ayo, mari kita bahu-membahu, bekerja keras dan cerdas, mewujudkan bangsa Indonesia yang sehat dan produktif.